Apa itu produktivitas? Coba lihat dari skema ini. Itu terkait dengan input dan juga output, sehingga dapat didefinisikan seberapa banyak output yang diperoleh dari input yang digunakan. Input di sini termasuk pekerja, modal, dan hal lain yang berkaitan dengan berjalannya suatu organisasi atau industri atau perusahaan dalam melakukan suatu produksi. Dua konsep produktivitas, yaitu ada produktivitas pekerja dan multifaktor. Produktivitas pekerja didefinisikan sebagai output per pekerja atau persatuan waktu kerja. Ini kuis untuk kalian. Menurut kalian, apa yang mempengaruhi produktivitas pekerja? Kalian chat saya secara personal lewat WhatsApp dan lihat ada beberapa poin yang akan kalian dapatkan. Ini adalah rumus mencari produktivitas dengan contoh pabrik boneka. Anggap saja boneka ini miniatur yang terbuat dari karet, itu termasuk perkebunan, simple. Dan sekarang kita definisikan outputnya adalah kuantitas atau jumlah barang dan jasa hasil dari produksi dalam waktu tertentu, sedangkan input diukur dengan jumlah pekerja atau modal yang digunakan. Pekerjanya harus yang dipekerjakan loh. Input pekerja biasanya dihitung dengan standar waktu kerja termasuk lembur dan juga waktu kerja yang fleksibel, sedangkan kualitas juga dipertimbangkan seperti pendidikan dan juga pengalaman pekerja. Sekarang kita beralih ke MFP yang ditunjukkan dengan persentase. Perhitungan ini menggunakan input kapital, yaitu termasuk jasa, kendaraan, mesin, dan aset lainnya yang digunakan pada proses produksi, termasuk energi. Nah, bagaimana sih meningkatkan produktivitas? Yang pertama adalah tingkatkan PPF atau kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu, dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi secara teknis termasuk hal yang berkaitan dengan kompetisi perdagangan, pajak, dan juga regulasi pasar. Sekarang kita sudah masuk dalam lingkup permasalahan dalam ilmu kerja atau ergonomi, tapi kalian harus mengetahui dulu apa saja desain atau domain dari hal tersebut. Di dalamnya adalah keamanan dan juga kesehatan, kemampuan dan juga keterbatasan manusia, kelayakan desain dan juga kelayakan manajemen. Diagram ini merupakan data statistik yang menunjukkan kasus sakit pinggang atau sakit punggung yang diderita oleh beberapa pekerja yang bekerja di private sector atau bahkan industri, termasuk di dalamnya juga pabrik-pabrik. Presentasi tertinggi ada pada pabrik dan juga pekerjaan yang berkaitan dengan jasa. Kesalahannya lebih banyak pada kontainer dan juga lainnya, atau dikarenakan gerakan dan posisi yang salah pada pekerja. Faktor yang kedua adalah stres dalam bekerja dikarenakan kapabilitas pekerja yang kurang sehingga tegangannya akan lebih besar dan mengakibatkan kesehatan mental pada pekerja yang sedikit terganggu. Ini rincian lebih detailnya, yaitu ketika adanya tugas yang tidak berimbang dengan kapabilitas seseorang dalam menjalankan teknologi dan juga mengamati adanya organisasi dalam bekerja beserta lingkungannya, maka nanti akan menjadikan tegangan secara biomekanis, psikologis, dan juga sosiologis. Lalu secara kronis akan menimbulkan adanya kelainan. Jadi ini contoh gerakan yang direkomendasikan sebagai gerakan yang ergonomis atau tidak merusak tubuh, dan juga ada layout kerja yang direkomendasikan agar tetap tidak mengganggu kesehatan mental dari seseorang. Lalu adanya visualisasi dengan menggunakan cahaya yang ramah di mata juga akan mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Bagaimana sih kita mengetahui kriteria suatu kerja itu adalah produktif? Itu bisa dilihat dari borang evaluasi atau juga bisa dikatakan kepuasan dan adanya kata-kata atau feedback dari manajer. Nah, di sini ada karakter yang dapat kalian pahami untuk di kedepannya atau pertemuan selanjutnya, yang kemudian nanti akan menjadikan adanya adaptasi dan juga peningkatan sistem dalam produktivitas secara kontinu. Jadi sebetulnya perkuliahan ini tentang apa sih? Semuanya ya tentang bekerja dengan baik, yaitu dilibatkan adanya kepuasan dalam bekerja, adanya kualifikasi yang meningkat di dalam suatu profil individu, sehingga nanti pegawai-pegawai tersebut menjadi lebih stabil, tidak ada PHK dan segala macamnya, itu lebih kecil, dan ujung-ujungnya gaji yang diberikan juga sangat tinggi berdasarkan kualifikasi yang ada, lalu pekerjaan yang dilakukan masuk akal dan tidak menggunakan banyak tenaga kerja atau sumber lainnya, sehingga nanti inputnya lebih kecil
dan keuntungannya bisa diperoleh lebih besar. Lalu kerja secara intens dan jam kerjanya juga menjadi sangat imbang. Pekerjaannya komunikatif sehingga nanti informasi yang diberikan bisa sangat mudah. Nah, untuk kuis nomor 2, tolong kalian sebutkan keuntungan lain selain yang saya sebutkan ini, oke?